kembali lagi sama Theo. Sekarang udah mau memasukin, udah panas lah ya, udah lumayan panas. Jadi aku akan ke tempat ini. Ini adalah tempat pemakaman. Jadi ini adalah kuburan-kuburan di dalam. Jadi ini adalah tempat pemakaman terbesar di Austria dan juga di kota Wina, dan di dalamnya ini juga dikuburkan orang-orang terkenal dari Austria kayak si Mozart, Beethoven, gitu-gitu ya kan. Nanti aku mau jalan-jalan sambil tunjukin. Soalnya di dalam juga banyak orang gitu yang untuk untuk jalan-jalan terus piknik gitu di kuburan. Serem kan? Tapi di sini nggak percaya hantu sih ya. Jadi oke-oke aja. Kuy, kita mulai perjalanan. Nah, ini dia sebenarnya gerbang pertamanya. Jadi di kuburan sentral ini dia ada 3 gerbang. Kebetulan kita masuk dari gerbang yang pertama. Soalnya ini areanya luas banget. Nanti kita lihat keterangannya berapa luas dia. Jadi banyak pintu masuknya gitu. Nah, ini memasukin areanya. Ini kita lihat dulu petanya. Lumayan ya, Bo, luas. Jadi kita ada 4 nih. Banyak ternyata, sampai 11. Sampai 11. Kita dari sini. Oke deh. Nah, jadi semuanya itu kuburan. Jadi tadi di depan itu ada tulisan kalau karena luas itu kan daerah sini, maksudnya area kuburannya ini, ada salah satu bus yang bisa dinaikin kalau males jalan kaki gitu. Perasaannya nggak ada serem-seremnya sih di sini. Tapi tetap ya, kalau tempat-tempat begini tuh harus tetap sopan, nggak boleh ngomong jorok. Nah, kita ini udah di tengah-tengah dari area kuburan ini. Ini kayak petunjuk-petunjuknya tuh di mana pintu masuk dan pintu keluarnya. Nah, jadi kan cuacanya ini agak sedikit berangin gitu. Makanya pakai jaket. Terus tadi aku mau cerita. Oh iya, jadi orang-orang di sini itu kalau mau ziarah itu biasanya itu di nama harinya di sini Allerheiligen gitu kan. Jadi itu kayak memperingatin arwah-arwah orang meninggal. Itu biasanya di musim gugur di Oktober gitu. Jadi orang-orang pada ziarah ke kuburan familinya gitu, kayak buat bunga lah, lilin lah, kayak biasa kayak di Indonesia juga ziarah gitu. Atau kalau lagi kumpul keluarga gitu kan, sama lah tradisinya kalau di Indonesia, kalau lagi pulang kampung anaknya semua, terus mereka pergi ziarah ke tempat orang tuanya atau tempat oma opanya gitu. Ini aku sambil jalan tuh, bagus kan, makanya banyak orang juga di sini yang datang itu cuma untuk jalan doang. Soalnya kan banyak pohon-pohonnya gitu, adem gitu, nggak berisik kayak suasana di pusat kota gitu. Baiklah. Ini ada juga gerbang, nggak tahu gerbang sebelumnya yang nomor berapa. Jadi dia mau masukin area kuburan itu. Cantik ya. Nah, ini juga petunjuknya, musiker artinya pemusik ya, komponis-komponis gitu yang terkenal. Ini petunjuknya ke sebelah sana. Kuburan-kuburan orang penting di daerah sini, nih kita bakalan cari kayak si Mozart, Beethoven, dan lain-lain. Nah, jadi kuburan si Mozart itu persis di tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya area orang-orang yang terhormat
gitu. Nah, ini adalah kuburannya si Beethoven. Itu ada tulisannya. Terus di sebelah sana ada Franz Schubert, juga orang terkenal dari Austria. Dan ini di tengah-tengahnya ini adalah kuburan si Mozart. Aduh, nggak kelihatan. Nih, yang menciptakan lagu-lagu klasik. Jadi kuburannya di bawah situ ya. Nah, di sebelah sini ada si Johann Strauss, juga komposer dari Austria. Brahms juga. Sini pokoknya orang-orang yang terkenal. Menjadi presiden di Austria. Ini bagiannya. Nah, ini adalah tempat sebelum orang-orang dikuburkan. Biasanya di sini dulu tempat perjamuan gitulah, perpisahan dengan keluarganya. Tuh, jadi dia dalamnya tuh kayak aula gitu. Sini kita bisa lihat bagusnya. Nah, jadi di sentral pemakaman ini sebenarnya semua agama ada, cuman karena mayoritas orang Austria itu Kristen, jadi hampir 80 atau 90% itu ya kuburan Kristen gitu. Jadi ada kuburan orang Yahudi juga ada. Terus kuburan untuk orang Muslim juga ada gitu, tapi cuman kecil gitu. Kayak tadi sini ada delman gitu untuk bawa nggak tahu bawa siapa, bawa pengunjung kali, jalan-jalan keliling kuburan. Dari tadi nih ya, sepanjang jalan aku tuh kelepasan nunjuk gitu. Terus kalau di kita kan kalau nunjuk kuburan itu kan pamali ya, maksudnya dilarang gitu kan. Terus aku di sini tadi kayak nunjuk gitu, takut sendiri jadinya. Coba di daerah kalian juga gitu nggak sih, kalau nunjuk kuburan itu bakalan terjadi apa-apa? Kalau di tempat aku gitu. Coba komen ya. Kita melewatin kuburan orang-orang Yahudi yang sebelah sini nih. Jadi kelihatan dia nggak ada salib-salibnya gitu kan. Nah, di bagian kuburan orang Yahudi ini agak serem gitu sih, nggak tahu perasaanku aja atau gimana. Kayak kuburan itu nggak terawat gitu loh. Lumayan serem. Yang bagian sini agak serem ya, Bo. Kita masuk terowongan kecil. Terowongan. Jalan kecil. Ini masih daerah pemakaman orang Yahudi. Itu ada binatang yang lari. Itu binatangnya heran-heran. Dia masih heran gitu. Tuh. Ya, berantem ya. Halo. Nah, ini bagiannya, ini gerbangnya untuk masuk ke bagian Buddha. Ini adalah kuburan orang Buddha. Nggak begitu besar sih daerahnya. Nah, ini ada satu area, jadi dia
pemakaman bayi-bayi gitu. Belum pernah kesini, jadi banyak kincir angin gitu. Ini bayi-bayi yang belum bisa menikmati dunia, udah harus pergi. Nah, ini adalah kuburan orang Muslim, kebanyakan adalah orang Turki gitu. Banyak sih sini, tapi di depan sana itu udah Kristen lagi, soalnya ada tanda salib juga. Nah kawan-kawan, jadi aku udah di luar lagi. Jadi kita tadi rencananya cuma lihat orang-orang yang terkenal aja kan. Ternyata semua di jalannya, jadi kaki udah pegal. Jadi kita ini mau pulang. Jadi thank you for watching ya. Nanti kalau aku jalan-jalan lagi di sekitar Kota Wina atau di kota lain, aku akan ajak kalian lagi. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah.